Semangat pagi anak-anakku dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu dengan saya Pak Iwan dalam pelajaran gambar teknik otomotif dengan materi menggambar proyeksi. Adapun kompetensi dasar yang mau dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah kompetensi belajar 3.5, menerapkan sketsa gambar benda 3 dimensi sesuai aturan proyeksi piktorial. 4.5 menyajikan sketsa gambar benda 3 dimensi sesuai aturan proyeksi piktorial. 3.6 menerapkan sketsa gambar benda 2 dimensi sesuai aturan proyeksi ortogonal. 4.6 menyajikan sketsa gambar benda 2 dimensi sesuai aturan proyeksi ortogonal. Lalu apa itu proyeksi? Baik, kita bahas dulu pengertian dari proyeksi. Proyeksi adalah gambar bayangan suatu benda 3 dimensi. Entah itu benda itu nyata ada atau hanya ada dalam khayalan kita. Dengan cara tertentu ditampilkan pada bidang 2 dimensi. Seperti ilustrasi dalam gambar itu sebuah benda yang sungguh dilihat dan diproyeksikan atau digambar dalam selembar kertas. Jadi proyeksi adalah secara sederhana seperti itu. Benda itu bisa benda nyata yang sudah kita lihat atau benda hayalan yang ada dalam benak kita yang ingin kita buat, yang ingin kita ciptakan. Ada 2 jenis gambar proyeksi. Jadi gambar proyeksi itu dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu proyeksi piktorial dan proyeksi ortogonal. Lalu bagaimana kedua proyeksi itu? Mari kita bahas dalam pembahasan selanjutnya. Kita bahas proyeksi piktorial terlebih dahulu ya. Proyeksi piktorial itu adalah penampilan gambar benda mendekati objek sebenarnya yang digambar secara 3 dimensi dengan pandangan tunggal. Jadi gambar proyeksi piktorial itu biasa disebut dengan gambar ilustrasi. Namun tidak semua gambar ilustrasi termasuk ke dalam proyeksi piktorial. Ini lebih karena kaidah-kaidah atau aturan-aturan dalam proyeksi piktorial. Proyeksi piktorial itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu proyeksi aksonometri, proyeksi miring, dan proyeksi perspektif. Proyeksi aksonometri sendiri dibagi dalam 3 kelompok lagi, yaitu proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Mari kita bahas satu persatu dari proyeksi ini. Seperti sudah saya sampaikan tadi, proyeksi aksonometri dibagi dalam 3 jenis proyeksi, yaitu proyeksi isometri, proyeksi dimetri, dan proyeksi trimetri. Nah, kita bisa lihat dalam ilustrasi gambar ini, yang paling kiri adalah proyeksi isometri, iso atau sama sehingga proyeksi sudut alfa dan beta itu sama-sama 30 derajat. Ini yang umum dipakai. Kemudian proyeksi dimetri itu ada perbedaan sudut antara sudut alfa dan beta. Dan proyeksi trimetri itu ada perbedaan sudut alfa dengan beta, kurang lebih seperti itu. Dan secara detail bisa dilihat di tabel yang ada di tayangan ini, berapa sudut alfa, berapa sudut beta, berapa panjang sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Cara membaca pada skala perpendekan itu adalah perbandingan ya. Jadi dalam proyeksi isometri seperti contoh adalah sumbu X1, sumbu Y1, sumbu Z1. Artinya perbandingannya 1:1:1. Jadi panjang benda aslinya ketika digambar itu skala perpendekannya sama, 1:1:1. Kemudian pada proyeksi dimetri itu yang kita lihat yang dicetak tebal itu sumbu X1, sumbu Y1, sumbu Z1/2. Artinya ketika kita menggambar itu dalam kertas, ukuran yang kita tempatkan pada sumbu Z itu kita perpendek setengah dari skala yang sebenarnya, dari ukuran yang sebenarnya. Itu anak-anak dalam membaca proyeksi aksonometri. Kita bahas lebih dalam lagi proyeksi isometri. Di situ ada gambar ilustrasi
sudut alfa 30, sudut beta 30, kemudian ada arah sumbu X, Y, dan Z nya. Jadi proyeksi isometri adalah proyeksi yang menampilkan objek pada gambar secara tepat dengan panjang garis sumbu yang menggambarkan ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau orang gambar isometri itu nggak perlu mikir lagi, karena panjangnya itu pasti sesuai skala, tidak perlu ada perbandingan setengah atau 3/4 atau 2/3. Jadi tidak ada skala pengecilan pada ukuran gambar dengan perbandingan sumbu X, Y, dan Z, yaitu 1:1:1 dengan jarak antar sumbu 120 derajat. Kemudian proyeksi dimetri. Proyeksi dimetri adalah penyempurnaan garis tumpang tindih pada proyeksi isometri menjadi tidak terlihat. Perbandingan panjang sumbu X, Y, dan Z pada proyeksi dimetri adalah 1:1:1 dengan kemiringan sisi alfa 7 derajat terhadap sumbu X dan sisi beta 40 derajat pada sumbu Y. Bisa kita lihat dalam ilustrasi ini. Lalu proyeksi trimetri adalah proyeksi yang memiliki perbedaan panjang dan besar sudut pada sumbu X, Y, dan Z dengan perbandingan sumbu X, Y, dan Z adalah 9/10A, setengah A, dan A. Berikutnya adalah proyeksi miring. Proyeksi miring adalah proyeksi gambar di mana garis pada proyeksi tidak tegak lurus terhadap bidang proyeksi, namun membentuk sudut miring. Permukaan depan objek pada gambar ditempatkan dengan bidang kerja proyeksi, sehingga bentuk permukaan depan objek tergambar seperti sebenarnya. Apabila panjang objek pada proyeksi sama dengan panjang sebenarnya, maka disebut proyeksi miring Cavalier. Sedangkan untuk panjang objek pada proyeksi yang diperpendek disebut dengan proyeksi miring kabinet. Gambar pada proyeksi miring memiliki basis sumbu 0, 45, dan 90 derajat. Lalu proyeksi perspektif. Perspektif adalah sebuah teknik serta metode dalam menggambar sebuah objek, bisa itu benda, bangunan, ruangan atau interior ruangan, dan lingkungan sekitar atau eksterior yang ukurannya melebihi dari ukuran besar dari manusia. Dalam menggambar suatu objek yang berbentuk real ataupun objek yang hanya imajiner, hanya khayalan kita, yang biasa dalam gambar perspektif dibuat sesuai dengan pandangan mata manusia terhadap sudut pandang terhadap objek yang dilihat dari jauh semakin kecil. Ini seperti mata kita ketika melihat semakin jauh itu akan semakin kecil. Jadi pengertian perspektif diambil dari bahasa Italia yaitu prospettia yang memiliki arti adalah gambar pandangan. Dalam pengambilan sudut pandang gambar disesuaikan dengan bagaimana cara melihat suatu objek tersebut. Bisa menggunakan 1 titik sudut hilang, 2 titik sudut hilang, atau 3 titik sudut hilang. Di bawah ini ada 3 ilustrasi gambar, di mana itu ada perspektif 1 titik hilang. Bila benda itu diperpanjang sampai ada suatu titik tertentu, maka gambar itu akan menjadi sebuah titik, karena pandangan kita semakin jauh akan semakin kecil. Kemudian di sebelahnya adalah perspektif 2 titik hilang, dan sebelahnya lagi adalah 3 titik hilang. Kurang lebih seperti itu adalah proyeksi perspektif. Berikutnya adalah proyeksi ortogonal. Proyeksi ortogonal adalah gambar proyeksi dengan bidang proyeksi yang tegak lurus terhadap proyektornya. Proyektor adalah garis yang memproyeksikan suatu objek terhadap bidang proyeksi. Pada proyeksi ortogonal terdapat beberapa sudut pandang, yaitu pandangan depan, pandangan atas, pandangan samping, dan proyeksi vektorial. Secara umum proyeksi ortogonal terbagi menjadi 2 jenis, yaitu proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Kita bisa melihat ilustrasi di samping ini gambar. Jadi dari gambar sebenarnya sebuah bujur sangkar yang diproyeksikan benar-benar tegak lurus terhadap kertas gambarnya, kurang lebih seperti itu maksudnya.
Tadi sudah saya katakan ya, proyeksi ortogonal itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu proyeksi Eropa atau juga orang menyebut proyeksi kuadran 1 dan proyeksi Amerika atau proyeksi kuadran 3. Proyeksi Eropa adalah proyeksi dengan letak bidang yang terbalik dengan arah pandangnya. Proyeksi Eropa sering juga dikenal dengan istilah proyeksi kuadran 1 atau proyeksi sudut pertama. Ini adalah lambang proyeksi Eropa. Ada sebuah namanya kerucut, tapi enggak lancip ya. Itu kalau dipandang dari sebelah kiri itu akan terdapat dua lingkaran, dan pandangan dari kiri itu akan digambar di sebelah kanan. Jadi kalau kalian menemui simbol ini, bisa dipastikan gambar itu adalah proyeksi Eropa. Kemudian ada satu contoh gambar di samping ini. Ada sebuah benda, tampak depan itu digambar menjadi pandangan utama, kemudian tampak atas ketika benda itu dilihat dari sisi atas itu digambar di bawah pandangan utama, dan ketika dilihat pandangan sebelah kiri, benda itu dilihat dari sisi sebelah kiri, gambar pandangan itu digambar di sisi sebelah kanan. Jadi pandangan yang dimaksud adalah kita memandang benda itu kalau dari depan berarti tepat tegak lurus di depan, tepat tegak lurus di atas benda, atau tepat tegak lurus di samping kiri atau di samping kanan. Jadi selalu tegak lurus. Ini satu contoh gambar proyeksi Eropa, cara berpikirnya. Jadi coba kalian cermati benar-benar gambar ini. Tampak depan itu menjadi pandangan utama, kemudian bagaimana memproyeksikan itu ada garis bantu terhadap masing-masing sumbunya, kemudian berbelok kalau itu menjadi tampak bawah atau tampak atas. Silahkan kalian cermati gambar ini dan nanti bisa kalian bedakan dengan gambar dari proyeksi Amerika, dari gambar atau dari barang benda yang sama. Silahkan nanti kalian amati. Yang kedua, proyeksi Amerika. Proyeksi Amerika adalah proyeksi dengan letak bidang yang sama dengan arah pandang. Proyeksi Amerika sering juga dikenal dengan istilah proyeksi kuadran 3 atau proyeksi sudut ketiga. Simbol proyeksi Amerika seperti gambar di bawah tulisan ini. Ada sebuah kerucut yang tidak lancip tadi, apa namanya lah. Ini kalau dilihat dari sebelah kiri benar-benar tegak lurus akan ada dua lingkaran. Nah, karena dilihat dari kiri maka digambarnya di kiri. Kalian harus bisa membedakan. Kalau menemukan simbol ini, dipastikan ini adalah proyeksi Amerika. Simbol ini penting karena kalau terbalik dalam gambar tidak masalah, tetapi ketika membaca ini terbalik dan menjadi proses sebuah benda kerja, proses manufaktur, proses produksi, maka benda kerja itu akan terbalik hasilnya kalau kita salah membaca simbol ini. Ada satu contoh benda di mana tampak depan, tampak atas, dan tampak bawahnya itu seperti itu ya, seperti gambar itu. Dilihat benar-benar tegak lurus dari depan, dari atas, dan dari kanan. Kalian bisa bandingkan dengan gambar sebelumnya di proyeksi Eropa. Demikian pula halnya dengan gambar berikutnya ya, seperti ini. Ini benda yang sama dengan tadi di proyeksi Amerika, di proyeksi Eropa tadi, dan ini pakai proyeksi Amerika. Tadi Eropa, ini Amerika. Bisa kalian bandingkan, silahkan kalian bandingkan perbedaannya di mana. Jadi di sini kita belajar membedakan. Kalau dua gambar ini kita bandingkan, kita akan memahami mana yang proyeksi Amerika dan mana yang proyeksi Eropa. Nah, itu anak-anakku sekalian, pelajaran kali ini tentang menggambar proyeksi. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelajaran kali ini. Sampai bertemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.